perkiraan yang konon pada zaman dahulu kala sumur tersebut dibuat oleh sepasang suami istri di sebuah hutan yang tidak jauh dari hutan ala Sinang. Tim Kirakso Channel pada kesempatan siang hari ini menyambangi tempat sumur tersebut yang berlokasikan di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, yang konon katanya sumur Kejayaan memiliki karomah tersendiri sebagai tempat orang-orang mencari, meminta syariat penghuripan suatu usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Sampurasun. Moga-moga kabarnya sedulur Kirakso Channel masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur, kita berjumpa lagi setelah tadi kita melakukan perjalanan yang cukup menantang, melewati persawahan yang begitu banyak aral rintangan, banyak suket yang nyaruk-nyaruk sikil ya. Akhirnya kita sampai di salah satu tempat keramat yang ada di wilayah Desa Loyang. Ini namanya Sumur Kejayan. Konon katanya di sini namanya itu Sumur Kejayan, sedulur Kirakso Channel. Lokasinya bersebelahan dekatlah dengan hutan Sinang, ala Sinang. Apa saja sih karomahnya di sini yang berada di ketika kita mandi di Sumur Kejayan ini? Karomahnya apa konon? Apakah di sini buat awet muda? Apakah di sini buat dagang, pelarisan ataupun pengasian? Tapi di sini namanya itu kan Sumur Kejayan. Di sini peninggalan siapa, sejarahnya bagaimana? Kalaupun ada sejarahnya, kalaupun di sini sumur yang dulu terpendam terus dihidupkan kembali sama orang sekarang, ataukah bagaimana? Kita tanya-tanya sama Bunda Ana, karena di sini konon katanya tidak ada bapak kuncinya. Jadi kita datang ke sini langsung untuk melihat bagaimana sih, seperti apa sih Sumur Kejayan yang ada di Desa Loyang di sini. Ternyata bentuknya seperti ini sedulur. Ada 3 buah patung, ada patung belalang, terus ada patung Bapak Tua Semar, dan juga ada patung harimau macan. Apakah di sini
cuma sekedar simbol, apakah mempunyai arti tersendiri? Nanti kita tanya sama Bunda Ana ya, sedulur Kirakso Channel. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari Makbaro, petilasan, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan wilayah 3 Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami liput, untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita tanya-tanya sama Bunda Ana mengenai di sini. Bunda, menurut Bunda setelah tadi melakukan ritual komunikasi dengan yang goib yang ada di sini, itu gimana ini Bunda? Sejarahnya ataupun apalah? Ya, terima kasih waktunya. Jika ada salah-salah kata juga saya minta maaf. Mungkin cara pandangannya juga berbeda, cara pemahamannya juga berbeda. Ya, mungkin teman-teman yang mempunyai mumpuni lebih hal indra keenam, dalam hal indra keenam, lebih mumpuni, lebih memahami, pangapunten namanya juga saya cuman ngerti setitik, orang akeh ngerti nih. Jadi bahasa Jawaan baik tah ya, terserah Jawaan ya Bu. Jadi ini ada 2 versi ya, secara nyata dan secara gaib. Kita berbicara tentang sejarahnya dulu, secara nyata, secara fakta. Zaman dulu ini bisa dibilang ini sumur-sumur sejarah, dalam arti waktu zamannya Belanda juga ada. Ini sudah ada waktu di zamannya Belanda. Bahkan sumur ini juga dikonsumsi dengan orang-orang Belanda juga, sama orang-orang pribumi juga, dan para pejuang juga. Jadi sumur ini tuh sudah lama. Jadi alhamdulillah yang saya lihat sampai detik ini sumur ini masih sumbernya masih luar biasa, masih besar sumbernya. Dalam sejarahnya itu yang aku lihat itu ini sumur dibuka, digali dengan suami istri yang saya lihat dengan secara fakta ini, secara nyata. Jadi ada suami istri yang menyendiri di sini. Dia mendapat petunjuk menyendiri di sini, membuka sumur. Yang saya lihat beliau ini masih berdarah kerajaan dari Pajajaran. Beliau ada di sini suami istri dan beliau tidak mempunyai anak. Beliau sesosok laki-laki ini dengan pakaian serba hitam, dengan istrinya hanya berpakaian waktu itu apa sih namanya, pinjungan, kemben, nganggok kemben, cuman berpakaian seperti itu dengan rambut disanggul. Beliau ada, mungkin setelah itu berganti dengan zaman-zamannya penjajahan. Ini juga udah pernah orang Belanda minum di sini juga, sudah pernah. Zamannya Jepang juga. Terus warga pribumi sudah pasti. Berarti waktu pemberontakan DI ataupun PKI ya, berarti di sini sudah ada di sini. Yang saya lihat secara nyata di sini tempat berkumpulnya mungkin orang-orang yang apa sih namanya, para pejuang yang apa sih namanya, laskar ya. Berkumpul di sini banyak sekali waktu zaman itu. Bukan aku melihat waktu zaman apa sih namanya masih pasca kemerdekaan. Betul, di sini tuh banyak. Tapi sumur ini sudah lama sekali. Ini yang menggali itu yang saya lihat dari Pajajaran, sepasang suami istri. Jadi
kenapa bisa dikatakan ini sumur Kejayan? Karena sampai detik ini sumur ini kalau kita secara nyata, secara logika sudah menghidupi sekian ratus ribu, entah mungkin lebih itu dari sumur ini, dan sampai detik ini, sampai saat ini tidak pernah esat, tidak pernah kering, selalu penuh, sumbernya selalu banyak sampai detik ini. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini juga banyak masyarakat yang mengambil air di sini, kayak orang sawah ataupun yang untuk kebun di sini. Ya, untuk dikonsumsi atau untuk menyiram kebun banyak sekali. Jadi sumur di sini tuh banyak manfaatnya. Dan kalau dilihat secara gaib, saya di sini melihat itu, saya melihat seekor macan dan seekor ular yang sangat besar. Di sini ada yang yang menjaga tempat di sini tuh sesosok seekor ular dan sesosok seekor macan. Nah, kalau belalang sendiri? Kalau belalang sendiri, pangapuntene, ini simbol untuk pertanian. Ya, mungkin. Saya lihat karena buyutnya sendiri mengatakan ada patung belalang, itu simbol dari tanah yang tandus, bercocok tanam itu menjadi subur. Di sini simbolnya seperti itu, kayak buyutnya sendiri mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada patung belalang, sebenarnya di sini tuh nggak ada. Yang saya hanya melihat sesosok ular dan sesosok macan. Tapi kalau sesosok belalangnya sendiri saya belum melihat. Tapi kata buyutnya, belalang adalah simbol dari bercocok tanam warga sekitar di sini, karena bercocok tanam, berkebun karena di sini mengatakan tempat ini tuh tandus, masih hutan tandus. Jadi untuk bercocok tanam sepertinya itu tidak mungkin. Jadi ini kalau belalang hanya sebuah simbol, bilangnya seperti itu. Dan ada simbol Bapak Tua Semar. Ya pangapuntene, kalau ini jalurnya dari Pajajaran sendiri, tapi tidak ada salahnya. Namanya juga kita anak putune Semar, otomatis ya kita mengagumi, menghormati beliau. Tidak salah, bapak tuane kita orang salah karo ning kene, malah bagusnya anderan kita selalu ingat karo bapak tuane kita, kakek moyangnya kita, seperti itu. Jadi tapi kalau di sini yang saya lihat sesosok ular dan macan, tuh ada penjaga gaib di sini. Betul. Jadi ularnya ular hitam, gede. Terus kayak macan kuning tah? Iya. Macan kumbang. Macan kuning, loreng kuning, anak irengnya setitik. Nah, karomae sumur Kejayan deh, aku apa kamu? Kejayan. Mungkin katan sing ora kawin-kawin begitu adus ning kene langsung oli jodoh. Tergantung niatnya sih. Tergantung niatnya yang datang ke sini. Jadi tapi maaf ya, ini hanya pemahaman saya, jika pun berbeda minta maaf dan pangapuntennya yang sebesar-besarnya. Jadi sumur Kejayan itu sebenarnya arti dari apa? Penghidupan. Kalau sumur Kahuripan juga sebenarnya nggak beda jauh antara Kejayan dan Kahuripan, nggak beda jauh. Tapi kalau sumur Kejayan itu untuk kejayaan diri kitanya sendiri, dalam arti seandainya kita mempunyai sesuatu, tetap selalu kita tuh unggul. Kahuripan untuk kehidupan, makna hidup kita sendiri, sebenarnya maknanya seperti itu. Tapi kalau masalah tentang sumber air, banyak manfaatnya, bukan hanya untuk tanaman dan binatang, bahkan kita sebagai manusia, intinya makhluk hidup, kita bisa memanfaatkan air. Jadi banyak maknanya. Jadi kalau tentang antara
Kejayan dan Kahuripan sebenarnya sih tidak beda jauh. Maaf, ini mah menurut saya. Jikapun berbeda dengan yang lain ya pangapuntene, ini mah menurut saya pribadi antara Kahuripan dan Kejayan itu sebenarnya tidak beda jauh. Kalau Kejayan untuk kejayaan diri kita sendiri dalam hal apa ya? Satu contoh, kalau kita sudah unggul, bagaimana caranya kita tuh tetap di posisi seperti itu, tetap di keunggulan, tapi jangan sampai keunggulan itu dibarengi dengan hal negatif. Orang Kejayan itu tetap selalu jaya, selalu unggul, selalu unggul dan selalu jaya, tapi dalam hal positif, dalam hal kebaikan seperti itu. Dan kalau sumur Kahuripan, ya namanya juga sumur Kahuripan, otomatis bisa menghidupi kita. Kahuripan itu makna dari kehidupan kita sendiri, bagaimana kita bisa menteladani tentang alam, tentang kehidupan, tentang ya semua makhluk itu tuh bisa jadi buat pembelajaran. Berarti di sini aslinya emang dalam wujud goibnya di sini itu ada sebuah rumah atau gimana? Ada. Saya lihat itu rumahnya Uyut. Siapa namanya? Yang saya lihat beliau masih berstatus seorang raden. Seorang raden dan seorang nyai kayak gitu. Gubuknya di situ. Sebelah sana. Tuh, jadi betak ini garisnya ke sana. Jadi sebuah apa sih? Jadi pagar dari bambu, di depan nggak ada apa-apa, tapi di dalam itu istilahnya hanya sekedar tidur di tanah lah. Kayak gitu, di bawah kayak gitu. Jadi nggak ada barang-barang yang mewah, hanya sekedar rumah gubuk. Terus beliaunya bercocok tanamnya tuh saya melihat itu singkong, ada jagung juga, tapi di sini sebelah sini ya, di sebelah sini. Dan wujudnya ini dari air yang beliau gali itu untuk bercocok tanam, untuk sehari-hari. Jadi ya banyak manfaatnya, namanya juga air banyak manfaatnya. Ditambah dan beliaunya memang apa sih, seorang yang spiritualnya tinggi, mempunyai kesaktian yang lindungi. Betul. Dan dari namanya ini sesosok ular ini saya lihat itu dari tongkatnya buyutnya, tapi buyutnya sendiri tidak mau disebutkan namanya Raden siapa. Bilangnya sebut saja saya Uyut Wakasa. Tapi wallahu a'lam, mungkin teman-teman yang lain yang mempunyai spiritual lebih tinggi, ya lebih mungkin mumpuni. Kayak yang biasa di sini mah mungkin tahu lah, kayak warga masyarakat desa Loyang ataupun yang biasa berkebun di sekitaran Alasinang ya mungkin tahu. Kalau di sini namanya peninggalan daripada Ki Wakasa. Ya, sebut aja Ki Wakasa bilang kayak gitu, karena beliau mengatakan kenapa disebut Wakasa, karena saya yang menguasai tempat ini. Itu pun julukan dari masyarakatnya sendiri, tapi nama asli beliau tidak berkenan untuk disebutkan nama aslinya. Nama aslinya, tapi kalau sama ininya, sama Mbah Uyut putrinya disebutnya Mbah Nyai aja bilangnya kayak gitu, karena di sini suami istri. Berarti kayak macannya ini apa mungkin dari kodam penjaganya sendiri, dari buyut, apa dari pusaka, perwujudan pusaka? Dari penjaganya sendiri, karena beliau ini datang dari kerajaan Pajajaran. Airnya sih adem sedulur, enak. Airnya adem, enak. Kalaupun di sini dibikin tempat untuk berteduh ataupun bermalam, untuk beriado di sini, ya nyaman lah. Cuma kalau siang ya mungkin panas, namanya juga tidak ada pepohonan besar di sini, jadi mungkin gersang lah. Jadi hawa panasnya tuh terasa. Beda dengan yang di Alasinang. Kalau di Alasinang itu kan pepohonannya kan besar-besar, jadi hawanya itu kan adem. Kalau di sini beda. Mungkin kalau malam enak untuk beriado, untuk melihat, memandang langit, memandang bintang dan rembulan, merenungi perjalanan hidup yang sudah diliwati, yang sudah terlewat. Perjalanan hidup kita
merenung di sini, mungkin bisa sampai nangis kalau sudah ingat perjalanan yang sudah terlewat. Ya, sedulur Kirakso Channel. Cukup ini Bun? Cukup. Jadi karomah di sini bagi Anda yang mengambil air di sini buat berdagang, ya bisa lah di sini. Bisa untuk semuanya. Yang penting tujuan kita positif. Jangan datang ke sini bertujuan yang negatif, tapi tujuan datang ke sini itu positif. Tapi yang saya lihat kebanyakan yang di sini kulo nuwun, uluk salam itu untuk apa ya? Namanya juga kita datang ke tempat yang jauh dari desa, di sini numpang mencari nafkah. Jadi ya mungkin untuk apa sih, kelancaran untuk bercocok tanam. Kulo nuwun karena wilayah sini ya beliau yang menjaga, karena setiap titik wilayah itu berbeda penguasanya. Ya seperti itu sedulur Kirakso Channel, dimanapun Anda berada, sejarah dan juga karomahnya daripada sumur Kejayan yang ada di Desa Loyang bersebelahan dengan Alas Sinang, ya seperti itu. Ya sekitar berapa meter lah dari Alas Sinang, ya, tapi bukan bersebelahan, cukup jauh dari Alas Sinang. Tapi ini jangan disamakan jalur dengan Alas Sinang ya, berbeda. Ini mempunyai penguasa sendiri dan Alas Sinang pun ada penguasanya sendiri, jangan disamakan. Kurang terlebihnya seperti itu sedulur Kirakso Channel. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya ya. Bagi Anda yang mau menjalankan ibadah puasa, karena ini kan tayangnya kan nanti malam sekitar habis sholat taraweh. Bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat malam ataupun yang mau menjalankan ibadah puasa di siang harinya, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah dan juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Iya, satu lagi, mungkin ada dari teman-teman, ada satu yang belum dijawab. Di belakang kan ada kursi singgasana. Oh iya, ada kursi singgasana, itu buat apa itu Bun? Ya, yang saya lihat sih sebenarnya itu hanya sebuah ya biar tambah lengkap lah seperti itu ya. Jadi ada sebuah kursi, jangan disangkut pautkan berarti itu sebuah singgasana, tidak. Hanya melengkapi ibarat kata ada suami ya berarti ada istri, seperti itu. Jadi untuk melengkapi saja, jadi awas ya, jangan disangkut pautkan simbol. Jadi kursi ini kan simbolnya untuk laki-laki ya, nah sumur untuk perempuan. Betul. Namanya juga sumur Kejayan, harus seperti itu. Jadi awas ya, jangan disangkut pautkan di sini ada sebuah kerajaan, tidak ada. Yang jelas saya melihat tidak ada sebuah kerajaan, ini hanya sebuah simbol. Antara sumur dengan kursi itu berarti apa ya? Sumur Kejayan itu ya pasti nggak jauh-jauh, seperti itu simbolnya. Jadi awas, jangan disangkut pautkan dan jangan dibikin cara berpikirnya itu ke hal yang nggak benar, yang negatif. Jangan negatif. Oke sedulur Kirakso Channel, kurang dan lebihnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.